Kasusnya adalah Fikri, remaja berusia 17 tahun mulai menggunakan rokok dan vape karena pengaruh teman sebaya. Ia menganggap vape lebih aman dibandingkan rokok sehingga menggunakannya hampir setiap hari. Saat dilakukan penyuluhan di rumah, diketahui Fikri belum memahami kandungan zat berbahaya dan dampak rokok maupun vape terhadap kesehatan. Mahasiswi keperawatan memberikan edukasi tentang bahaya rokok dan vape pada remaja kepada Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak yang mau melakukan penyuluhannya? Silakan masuk. Sebelumnya, perkenalkan, aku Intan Mutianti dari Universitas Bamada Slawi yang akan melakukan penyuluhan hari ini. Sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa dan umurnya berapa? Kenalkan, nama saya Fikri Badia, umur 17 tahun. Jadi, hari ini aku akan melakukan penyuluhan tentang remaja sehat, bebas rokok dan vape. Jadi, sebelumnya, apa sih itu rokok dan vape? Rokok merupakan produk tembakau yang dibakar dan dihisap sehingga menghasilkan asap yang mengandung berbagai zat berbahaya bagi tubuh. Rokok terbuat dari daun tembakau yang dicampur dengan bahan lain, kemudian dibungkus menggunakan kertas khusus. Asap yang dihasilkan mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia dan sekitar 70 diantaranya diketahui dapat menyebabkan kanker. Terus apa itu sih vape? Vape atau rokok elektronik merupakan perangkat elektronik yang bekerja dengan memanaskan cairan e-liquid sehingga menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh pengguna. Cairan tersebut umumnya mengandung nikotin, propilen, glikol, gliserin, dan bahan perasa serta berbagai zat kimia lainnya. Kandungan dalam rokok dan vape itu ada yang pertama nikotin. Nikotin itu zat aktif utama yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Lalu, nikotin bekerja dengan merangsang pelepasan dopamin di otak sehingga pengguna sulit berhenti merokok atau menggunakan vape. Selanjutnya ada tar. Tar yaitu zat hasil pembakaran tembakau yang bersifat karsinogenik dan dapat meningkatkan resiko kanker paru serta mengganggu pernapasan. Lalu, rokok juga menghasilkan karbon monoksida. Di sini ada karbon monoksida atau CO, yaitu gas beracun yang mengurangi kemampuan darah membawa oksigen sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Pada vape terdapat formaldehida yang ada di sini dan logam berat seperti timbal, nikel, serta kromium yang dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, kerusakan organ, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Jadi, rokok maupun vape itu sama-sama berbahaya dan dapat menyebabkan kecanduan nikotin. Selanjutnya, ada faktor penyebab remaja merokok dan menggunakan vape. Yang pertama, ada pengaruh teman sebaya. Ajakan teman dan keinginan diterima dalam pergaulan membuat remaja lebih mudah mencoba rokok atau vape. Selanjutnya ada rasa ingin tahu. Rasa penasaran yang tinggi mendorong remaja mencoba rokok atau vape tanpa memahami resikonya. Yang ketiga ada media sosial dan iklan. Konten dan iklan dapat membuat rokok atau vape terlihat menarik sehingga mempengaruhi persepsi remaja. Yang keempat ada lingkungan keluarga. Kebiasaan merokok dalam keluarga dan kurangnya pengawasan dapat meningkatkan resiko remaja ikut merokok. Yang kelima, kurangnya pengetahuan. Kurangnya informasi tentang bahaya rokok dan vape membuat remaja lebih mudah terpengaruh. Selanjutnya ada dampak merokok dan vaping terhadap kesehatan. Yang pertama ada gangguan pernapasan, menyebabkan batuk kronis, bronkitis, PPOK, kanker paru, serta cedera paru akibat vape atau rokok. Selanjutnya ada gangguan jantung dan pembuluh darah. Dapat meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, serta resiko penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, meningkatkan resiko kanker. Rokok dan vape mengandung zat karsinogen yang dapat memicu kanker paru, mulut, tenggorokan, dan organ lainnya. Selanjutnya ada mengganggu perkembangan otak remaja. Nikotin dapat mengganggu daya ingat, konsentrasi, kemampuan belajar, serta meningkatkan resiko kecanduan. Dan yang kelima ada dampak sosial dan ekonomi.
menyebabkan pemborosan. Yang pertama, rokok itu mahal dan hanya untuk dibakar. Lalu ada menurunkan produktivitas dan membahayakan kesehatan perokok pasif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya, apa tanda dan gejala ketergantungan nikotin sih? Yang pertama itu ada sulit berhenti merokok. Seorang yang mengalami ketergantungan nikotin biasanya merasa kesulitan menghentikan kebiasaan merokok meskipun telah mengetahui dampak buruknya. Yang kedua, gelisah dan mudah marah. Penurunan kadar nikotin dalam tubuh dapat menyebabkan seseorang menjadi gelisah, mudah marah, serta mengalami perubahan suasana hati. Yang ketiga, ada sulit berkonsentrasi. Sebagai orang yang mengalami ketergantungan nikotin, dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan penurunan kemampuan berpikir secara optimal. Lalu ada gangguan tidur. Orang yang ketergantungan nikotin dapat mengalami kesulitan tidur atau kualitas tidur yang buruk. Yang kelima, ada keinginan kuat untuk merokok. Keinginan yang sangat kuat untuk merokok atau menggunakan vape merupakan salah satu tanda utama ketergantungan nikotin. Selanjutnya, ada bagaimana cara mencegah ketergantungan nikotin. Yang pertama, ada meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan yang baik mengenai bahaya rokok dan vape dapat membantu remaja mengambil keputusan yang tepat untuk tidak merokok. Kedua, ada menghindari lingkungan perokok. Menghindari lingkungan yang mendukung perilaku merokok dapat mengurangi resiko seseorang mencoba rokok atau vape. Yang ketiga, menolak ajakan teman. Kemampuan mengatakan tidak terhadap ajakan teman merupakan salah satu bentuk pencegahan yang penting pada remaja. Yang keempat, mengikuti kegiatan positif. Mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, organisasi, dan kegiatan keagamaan dapat mengurangi resiko terlibat dalam perilaku merokok. Yang kelima, ada dukungan keluarga. Dukungan dan komunikasi yang baik dalam keluarga dapat membantu remaja menghindari perilaku merokok dan penggunaan vape. Bagaimana sih upaya untuk berhenti merokok dan vaping? Yang pertama, ada menentukan target berhenti merokok. Menentukan tanggal dan target berhenti merokok dapat membantu seseorang lebih termotivasi dalam menghentikan kebiasaan tersebut. Yang kedua, menghindari pemicu keinginan merokok. Pemicu seperti stres, lingkungan perokok, atau kebiasaan tertentu dapat perlu dihindari agar proses berhenti merokok lebih berhasil. Yang ketiga, ada mengubah gaya hidup. Berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, serta melakukan aktivitas yang disukai dapat membantu mengurangi keinginan untuk merokok. Keempat, dukungan keluarga dan teman. Dukungan dari keluarga dan teman sangat penting dalam meningkatkan motivasi keberhasilan berhenti merokok. Yang kelima, ada konsultasi dengan tenaga kesehatan. Apabila mengalami kesulitan berhenti merokok, seseorang dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan konseling dan terapi yang sesuai. Menurut WHO 2024, kombinasi edukasi, dukungan sosial, dan konseling dapat meningkatkan keberhasilan seseorang untuk berhenti merokok dan terbebas dari ketergantungan nikotin. Selanjutnya, ada mitos atau fakta. Mitosnya, vape lebih aman dari rokok. Itu mitos. Lalu ada vape tetap mengandung nikotin dan zat kimia berbahaya yang dapat merusak paru-paru serta menyebabkan kecanduan. Itu fakta. Nah, ada lagi mitos nih. Merokok membuat terlihat keren dan dewasa. Itu nggak baik malah. Faktanya, merokok justru membahayakan kesehatan, menurunkan kebugaran, dan meningkatkan resiko berbagai penyakit. Selanjutnya, ada mitos tentang merokok sesekali tidak berbahaya. Itu tidak benar. Faktanya, tidak ada batas aman untuk merokok. Paparan asap rokok, meski sedikit, tetap dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Lalu ada mitos selanjutnya nih, asap rokok hanya berbahaya bagi perokok. Faktanya, perokok pasif juga beresiko mengalami penyakit jantung, gangguan pernafasan, hingga kanker paru-paru. Ingat, setiap pilihan yang kamu buat hari ini akan mempengaruhi kesehatanmu di masa depan. Jangan mudah terpengaruh ajakan teman atau tren media sosial. Jadilah remaja yang cerdas, berani menolak rokok dan vape, serta memilih gaya hidup sehat demi meraih cita-cita. Apakah ada pertanyaan? Nah, apakah merokok dapat mengganggu aktivitas olahraga? Ya, karena dapat mengurangi kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen. Bagaimana rokok mempengaruhi penampilan remaja?
Rokok dapat mempengaruhi penampilan remaja karena dapat menyebabkan bau mulut, giginya menguning, terus bibirnya juga bisa tampak hitam. Ada juga yang sampai kasusnya kulitnya tampak kusam. Apakah sudah cukup pertanyaannya? Dah. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, penyuluhan kali ini telah selesai. Ini aku ada oleh-oleh berupa booklet juga leaflet. Jadi kalau lupa dengan materi ini atau ingin memahami materi ini lebih jauh, leafletnya bisa dibaca-baca, bookletnya juga iya. Di sini udah ada semua materi yang ada di sini. Malah lebih lengkap daripada yang di lembar balik punya aku ya. Nanti bisa dilihat-lihat, bisa dipelajari. Terima kasih atas penyuluhannya kakak.